Halo semua, kalau lagi lihat kupu-kupu terbang, pernah kepikiran gak sih apa ya cerita di balik cantiknya itu? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia yang tersembunyi di sayap-sayap indahnya. Sayapnya emang indah banget ya kan? Tapi rahasianya tuh bukan cuma soal warna, ada kisah hidup yang luar biasa di baliknya. Penasaran? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebelum kita ngomongin rahasianya, kita perlu kenal dulu sebenarnya kupu-kupu itu apa sih? Iya, kupu-kupu itu serangga, tapi bukan sembarang serangga loh. Secara ilmiah, mereka itu masuk kelompok yang namanya Lepidoptera. Kedengarannya ribet ya? Padahal artinya simple aja, sayap bersisik. Nah, sisik-sisik super kecil inilah yang bikin warna-warni keren di sayapnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bagian yang paling ajaib. Proses ini tuh rasanya lebih mirip sulap daripada sains. Gimana ceritanya coba? Seekor ulet yang cuma bisa merayap, tiba-tiba bisa berubah jadi makhluk bersayap yang terbang bebas. Di dunia sains, proses ini punya nama keren, metamorfosis sempurna. Perhatiin ya kata kuncinya, sempurna. Kenapa? Karena ini bukan sekedar jadi lebih gede. Ini tuh perombakan total. Bener-bener dari nol. Dari makhluk darat jadi penguasa udara. Dan semua keajaiban ini terjadi cuma dalam 4 tahap. Cuma 4 langkah, tapi bisa mengubah segalanya. Jadi gini, ceritanya dimulai dari sebutir telur kecil. Terus netes jadi ulat yang kerjaannya cuma satu. Makan, makan, dan makan biar cepat gede. Nah setelah itu, masuklah ke tahap yang paling misterius. Dia bungkus dirinya jadi kepompong. Kelihatannya diam aja kan? Tapi di dalam cangkang itulah perombakan besar-besaran terjadi. Sampai akhirnya, lahirlah kupu-kupu dewasa yang siap terbang. Jadi, penting buat kita ingat, ini tuh bukan sekedar proses jadi dewasa. Ini lebih mirip kelahiran kembali. Dari makhluk yang tadinya cuma nempel di daun, jadi penjelajah langit. Sebuah transformasi yang benar-benar total. Eits, tapi jangan salah, setelah lahir, ceritanya belum selesai. Justru, misinya baru dimulai. Kehidupan kupu-kupu dewasa itu punya satu tujuan besar, dan tujuan ini penting banget buat kita semua loh. Terus, di mana dong kita bisa nemuin mereka? Gampang, cari aja tempat yang banyak tanamannya. Dan yang paling penting, banyak bunganya. Kenapa? Karena bagi kupu-kupu, bunga itu bukan cuma hiasan. Bunga itu sumber kehidupan. Alasannya simpel banget, makanan. Kupu-kupu itu minum nektar manis dari bunga, ibaratnya bensin buat mereka terbang. Tapi, pas mereka lagi nyedot bensin ini, ada keajaiban lain yang terjadi. Nah, disinilah letak kerjasama yang keren banget. Pas kupu-kupu hinggap buat minum nektar, serbuk sari nempel kan di kaki-kakinya. Terus, dia terbang ke bunga lain, dan tanpa sadar, dia nganterin serbuk sari itu. Jadi, kupu-kupu dapat makanan, bunganya dapat bantuan buat berkembang biak. Sama-sama untung kan? Coba bayangin deh. Cuma dengan cari makan buat dirinya sendiri, kupu-kupu udah jadi pahlawan kecil buat ekosistem kita. Tanpa mereka, banyak banget tanaman yang kita nikmati sekarang mungkin nggak akan pernah ada. Jadi, bisa kita bilang kupu-kupu ini punya dua peran hebat. Pertama, dia itu seniman terbang yang bikin alam jadi warna-warni dan indah. Kedua, dia juga pekerja super penting yang menjaga taman dan hutan kita tetap hidup. Keindahan dan fungsi nyatu dalam satu makhluk yang luar biasa. Nah, setelah tahu semuanya ini, yuk kita pikirkan lagi pertanyaan tadi. Sebenarnya, apa sih arti kuntum bunga buat seekor kupu-kupu? Mungkin itu bukan cuma soal makanan ya. Bunga itu adalah awal kehidupannya, tujuan terbangnya, sekaligus janji untuk generasi kupu-kupu berikutnya. Sesuatu yang bisa kita renungkan setiap kali kita lihat mereka menari di udara.